Gapura Monitor. Mas, ya. Oh itu. Pagi Pak. Kok pakai cas karena di sini. Biasa untuk membagi di Departemen Keuangan. Ada beberapa hal yang memang harus kita selesaikan. Pertama, legal hasil dengan kembali terkait. Jadi ini seperti ayam dan telur. Telurnya sama ayamnya dulu. Ini dua-duanya sekaligus bisa dihadirkan. Jadi tentu dalam hal ini bagaimana pandangan. Karena itu saya mengambil inisiatif. Kita mulai saja. Kalau kan ini nggak selesai-selesai di padahal di depan mata kita, apalagi yang belum jauh bicara bagaimana. Sudah kita selesaikan. Kalau memang masalahnya hari ini bisa kita atasi, kita coba atasi. Pertama dengan melibatkan kementerian yang terkait, bagaimana dengan perubahan-perubahan situasi yang terakhir seperti KPU, Lembaga Negeri, BPN dan sebagainya. Itu saya kira sependapat dan nanti setelah itu lahir Kepresnya dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah kalau itu terjadi maka mudah-mudahan alokasi anggaran bisa biasa berikut sehingga soal bintang-bintang bisa selesai dengan sendiri. Begitu Bu, terima kasih. Ibu Wamentua, silakan berikutnya Menpora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko Kesra, Pak Sono, Ibu Wamen, Pak Ibu, dan para saudara yang hadir pada pagi ini. Pada kesempatan ini kadang-kadang saya melaporkan progres terakhir mengenai Ciliwung. Jadi kalau Ciliwung ini memang tadi Ibu Wamen menanyakan untuk anggaran tahun 2013 yang sudah diketok. Sementara anggaran yang disiapkan untuk tahun depan itu 50 miliar. Jadi kemarin kita sudah rapat kerja dengan Komisi 5. Kita mengadakan perubahan. Anggaran kita sunat kanan kiri. Kita alokasikan 1,3 triliun untuk 2013 khusus untuk Ciliwung. Jadi tidak ada anggaran. Itu kita bikin anggaran singulier untuk 12 ya, kalau yang 600 ini nanti mampu. Tapi kalau yang 600 ini keluar, mungkin bantaran Ciliwung yang 800 meter itu bisa keluar. Jadi untuk jelasnya, saya mau itu yang terakhir, itu posisi terakhir, posisi keuangan. Karena itu paling penting. Uangnya ada 1,3 saya siapkan. Nah ini kira-kira untuk yang belum menguasai Ciliwung, saya update hari ini. Kira-kira ini kondisi Ciliwung itu persediaan air baku. Foto-foto terakhir yang kita ambil. Jadi kalau hari ini banjir, ya pantas bukannya cuma ada 6 meter, ada 8 meter, ada 10 meter. Terus latar belakangnya dari kunjungan Bapak Presiden 2008. Terus dengan dasar itu beliau memerintahkan kementerian terkait khususnya Menko Kesra untuk melakukan penataan secara menyeluruh kawasan Sungai Ciliwung dan Pemda. Terus 2012 Presiden mengeluarkan Kepres yang belum diundang-undang.
Jumlah keluarga 34.000. Nah, ini kerjasamanya tentu dengan Kementerian PU. Jadi sebetulnya kita mendukung programnya Kementerian PU. Cuma karena rumah yang diperlukan lebih dahulu, jadi Mentara yang dimunculkan pertama. Dan di dalam perjalanan kita akhirnya, karena kita tidak bisa mendapatkan tanah di Berlan, kita cuma diberikan 7 hektar dan itu pun digunakan biaya harus beli tanahnya, dan itu nggak mungkin kita keluarkan karena anggarannya nggak ada untuk beli tanah. Akhirnya kita punya ide, kita akan bangun di sepanjang sungai yang sudah selesai dinormalisasikan oleh PU. Selain itu kita juga akan minta tanah PD Pasar Jaya yang di Pasar Rumput dan tanah dinas teknis yang ada di Manggarai, dan tanah itu tidak berpindah kepemilikan. Tentunya Pemda harusnya tidak keberatan. Terus karena penduduk yang akan digusur itu tidak menginginkan pindah jauh dari lokasi Ciliwung, kondisi pemukiman yang baru itu kita buat tidak boleh jauh dari tempat kegiatan semula. Dan untuk itu tidak mungkin kita bikin landed, huniannya rumah susun sewa. Aksesnya non-motorized kalau bisa, dan supaya itu murni pedestrian, setinggi-tingginya motor. Perlu akses baik ke transportasi umum massal, ini sudah ada. Karena lokasinya sudah dekat dengan stasiun busnya, Kampung Melayu, ada stasiun kereta api Manggarai. Sebetulnya ada angkutan umum cukup semua. Terus, nah ini yang 800 meter yang sudah selesai dikerjakan oleh PU. Di atas sungai ini kita akan bangun bangunan 24 lantai. Terus, dan ini contoh soal yang pernah terjadi di negara lain, bahwa ini bangunan rumah di atas sungai itu bukan sesuatu yang baru. Cuma untuk kita di Jakarta ini sesuatu yang baru. Terus, ini jumlah kakaknya. Kita bikin rumah dulu, PU ngikutin. Tahap 1 kita membangun rumah dulu di atas itu, di atas sungai, ya kan? Termasuk ini namanya Pasar Rumput yang di teknis. Ini dua. Ini tahap 1. Terus tahap 2 kita membangun di Sodetan yang kemarin PU sudah membuat Sodetan. Dan cara Sodetan pengambilan dengan Sodetan bisa dimulai. Terus tadi ini yang kita bisa, sungainya langsung dinormalisasi oleh PU sepanjang 2,2 km. Terus membangun Sodetan, membangun di Sodetan. Nah, ini PU bisa langsung normalisasi. Kita bangun di depo. Ini di atas bengkel kereta api kita bangun. Bisa lebih dari 5.600, tapi kita sementara kita ikut 5.600 dulu. Terus, nah ini bisa selesai. Nah, ini selesai sampai dengan sek-sek sawah, sehingga total bisa diselesaikan 35 km. Terus, nah, rencana pembangunan tahap 1 kita bangun di atas sungai. Pembangunan tahap 2, tahap 1 juga ini paralel di Pasar Rumput. Terus ini di dinas teknis. Ini tetap lebih di atas sungai. Sebagian sungai ini
aktualisasi sedikit di sini. Tadi yang kita kerjakan merupakan pekerjaan kita. Terus, nah ini yang sudah tahap 2. Nah, ini tahap 3. Ini banyak yang bisa sebenarnya. Terus, nah ini tahap 4. Nah ini yang di atas depo. Begitu, karena tanah yang di sininya udah kita bersihkan kan, udah pindah penduduknya, kita bisa bangun di sini. Ini masih bisa ditambah lagi terus sampai kemana. Dan ini aksesnya bagus, udah ada akses. Terus, nah, terus ke sini. Jadi beruntung di aliran sungai 800 meter ini fasilitas sekolah sudah tersedia. Karena memang penduduk sini kan semuanya sekolah di sekitar sini. Tapi di gedung kita tetap sediakan juga sekolah. Terus, jadi konsepnya ini kita bangun ke atas untuk 24 lantai. Terus, nah ini konsepnya. Pada waktu air susut, ini memang PU bikin dua level. Nah ini bisa digunakan juga untuk warga berinteraksi di sini. Terus, ada 8 tower. Tahun depan kita anggarkan untuk 4 tower. Terus, ini naiknya dari bawah. Terus, di lantai 2-nya kita siapkan ruang terbuka hijau untuk kegiatan warga berinteraksi dan pasung-pasung. Sekolahnya ada tempat pelatihan, ada balai rakyat. Ini kegiatan PKK, PAUD mestinya semuanya di sini. Ini buat penitipan anak yang mungkin maksudnya. Ada puskesmas sudah siap. Ruang pengelola merangkap kantor RT RW. Kalau kelurahan kita mengacu kepada kantor kelurahan yang ada di dekatnya. Tapi kalau nanti Pemda minta, ya jadi begini kantor kelurahan kan. Terus ini denahnya tipikal. Terus siap di selang-seling pada ruang duduknya. Terus ini ruang duduknya kita siapkan buat warga berinteraksi. Terus ini kira-kira ada persyaratan dari PU minta 15 meter, makanya ini tinggi sekali. Nanti kalau PU bisa turunin menolong masyarakat juga. Dari sininya tinggi sekali di sini. Terus karena mesti itu ya, alat-alat lewat. Terus ini ada kamar yang disediakan yang besar, tapi hanya di pojok-pojok sisa-sisa ruangan. Sisa-sisa space kita siapkan, ada yang kamar tidurnya 3. Tapi kalau untuk yang standar kita siapkan 2 kamar tidur. Dan kita siapkan juga ruangan cuci dan jemur. Dan ini matahari dan angin masuk. Pencahayaan juga masuk, jadi gang selasarnya antara apartemen dengan apartemen itu terang dan ada udara masuk dari luar. Terus kira-kira bentuknya. Terus, tapi ini yang 52 dikit sekali, nggak banyak. Terus kira-kira kalau yang penghuninya dari sekolahnya di arsitektur masih masuknya gini. Terus ini selasar-selasarnya.
Sewa, statusnya rusunawa. Terus ini kita siapkan Selasa dalam 160. Nanti ada yang lebih besar buat manuver kalau ada barang muter. Jadi koridornya sebetulnya cukup luas. Terus liftnya kita bikin stok di setiap 4 lantai. Jadi warga itu harus naik 2 lantai ke atas, 2 lantai ke bawah. Dan ini mencegah juga berpindah tangannya rugi, karena kalau misalnya begitu setiap lantai stop, selain listriknya besar, boros, dan ada kemungkinan penghuni yang mempunyai kemampuan keuangan masuk kembali, karena ini sangat komfortabel kalau tiap lantai stop. Ini dibikin setiap 4 lantai terus. Ini sumbernya, tadi saya jelaskan. Masjid, baru klinik, sekolah, ini yang ruang terbuka hijau. Terus, nah itu kalau kira-kira ruang terbukanya tempat warga berinteraksi juga. Terus, di atap kita bikin juga ruang terbuka hijau buat warga berinteraksi. Siapkan juga. Halte yang kita siapkan cuma halte untuk angkot motor. Kita siapkan untuk mobil, karena di sini ada jalan inspeksi. Jalan inspeksi ini kita manfaatkan maksimal untuk angkot. Terus, dan kita merasa 24 lantai itu tidak terlalu tinggi, karena di negara sebelah kita untuk rumah rakyat itu sudah 56 lantai. Jadi 24 lantai sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa, karena di Singapura sudah mencapai 56 lantai. Terus, aspek legalitasnya kita sudah berdiskusi dengan Pak Menko. Ini memungkinkan pemanfaatan ruang di atas air dengan seizin instansi yang berwenang, sejauh tidak mengganggu fungsi aliran air di bawahnya. Ini PU yang berwenang. Dia akan memungkinkan sesuai pasal 5758 dengan izin menteri, gubernur atau bupati kota persyaratan tidak mengganggu lagi. Permen PU juga ada, ya kan? Yang kewenangan pengelolaannya berada pada Menteri Pekerjaan. Perda DKI tentang rencana tata ruang wilayah 2030 dimungkinkan pengaturan detailnya diatur lebih lanjut dengan peraturan hukum. Jadi ada peraturan hukum. Terus, ya, ini ada pasar rumput. Ini kita space ini betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat yang hidup di apartemen itu. Terus, nah ini yang keistimewaan daripada pasar rumput. Ini ada stasiun kereta api, ada stasiun busway, ya kan? Nah ini juga ada stasiun nanti mungkin ada angkutan air. Jadi ini sebetulnya paling ideal. Terus, kira-kira bentuknya begini. Di atasnya sama, ruang terbuka hijau, di warga berinteraksi. Terus, zoningnya di bawah itu untuk pasar tradisional, pasar basah. Ini ada konsep toko antik. Toko antik itu maksudnya saya punya ide memindahkan toko-toko antik yang di Jalan Surabaya pindah kemari, sehingga ini bisa menjadi juga tempat kunjungan turis, karena pasar tradisionalnya juga kita akan usahakan bersih itu pengelolaan. Terus kira-kira bentuk pasarnya yang
konten seperti ini dan akan dibuat lengkap, besar, bersih, dan udaranya fresh. Dan meskipun tidak menggunakan AC, itu kita contoh di Budapest. Terus ini apartemen di atasnya. Terus ini kasur-kasurnya. Nanti kita perlu masukkan dari untuk ekstra mungkin dari itu mengenai Pemda mungkin dan desainnya dipertajam. Terus ini bentuknya kira-kira. Terus ini yang dinosaurus. Ini asli. Seberang terus ya, berang sungai. Kalau lagi berang sungai jumlahnya sedikit soalnya. Terus sama konsepnya dengan pasar rumput. Terus, nah, ruang terbuka, pasar tradisional, jadi konsepnya tetap sama dan kita usahakan juga sama persis modelnya. Terus, sama dengan pasar. Terus, kira-kira begini tampaknya. Terus, ya, jadi kalau tahap satu ini bisa kita selesaikan pendapatan dalam tambahan untuk 2013, kita bisa selesaikan langsung 8 km. Jadi kesimpulannya pembangunan rumah susun sewa bertingkat tinggi fasilitas Sungai Ciliwung mampu menjadi terobosan dalam mengatasi kesulitan memperoleh lahan di perkotaan. Baik Kementerian Perhubungan, pementasan kawasan umum di bantaran sungai, menciptakan ruang terbuka hijau lebih luas. Kira-kira begitu Pak Menko yang saya jelaskan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cara yang dapat dilakukan adalah demikian seperti yang dikatakan untuk memindahkan penduduk sehingga gambaran kemiskinan di daerah perkotaan langsung itu tidak berubah. Dan ini tentu memerlukan intervensi pemerintah dengan program-program yang jangka dan tentu lebih cepat. Baiklah, saya persilakan saya berikutnya kepada Bapak Gubernur. Namun sebelum Bapak Gubernur, saya persilakan Kementerian PU teknis. Setelah itu, saya persilakan. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini ada 3 kesepakatan dalam rapat yang lalu. Yang pertama, perlu kajian tentang bangunan di atas sungai tadi terhadap pengaruhnya terhadap fungsi sungai, termasuk tata cara pemeliharaan sungai supaya tidak terganggu. Dan Bapak Menteri itu pada saat itu mohon untuk dapat diberi waktu untuk bicara dengan pakar-pakar sungai yang berkualitas khususnya terhadap tata ruang DKI dan air yang ada di sana, dan juga analisa mengenai dampak lingkungan yang pakar adalah menjadi tugasnya Provinsi DKI, karena pada beliau hal tersebut memang menjadi kewenangan. Bapak Menteri telah melakukan berbagai pertemuan dengan para pakar mengenai hal ini, karena ini hal baru, dan kami menyampaikan beberapa hal hasil dari pertemuan tersebut. Dari PP nomor 38 2011 tentang sungai, seperti tercantum pada penjelasannya adalah bahwa sungai perlu dilindungi agar ruang sungai tidak dipakai untuk peruntukan lainnya.
Sungai juga perlu dilindungi agar tidak tercemar. Usulan nomor C dari PP nomor 38 tahun 2011 tadi tentang sungai harus dimaknai bahwa bangunan-bangunan yang sifatnya tidak bisa tergantikan atau merupakan suatu keniscayaan seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. Sedangkan rumah susun tidak termasuk kategori tersebut karena masih dapat dibangun di lokasi lain selain di atas sungai di daratan desa. Yang C, pasal 22 peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, bahwa perlindungan sempadan sungai perlu dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai untuk keperluan tertentu saja. Sedangkan pembangunan rumah susun dan bangunan-bangunan penunjang lainnya yang menggunakan sempadan sungai tidak termasuk kategori keperluan tertentu sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan pasal tersebut. Hal lain, Bapak Menko dan Ibu Bapak sekalian, best practices untuk penataan kawasan umum tepi sungai dan restorasi sungai haruslah bersinergi sehingga tidak mengorbankan salah satu fungsi atau kepentingan lain. Usulan pembangunan rusunawa di atas sungai akan menghasilkan kawasan pemukiman yang baik mungkin, namun akan mengorbankan kepentingan restorasi sungai. Ruas sungai Ciliwung yang akan dikembangkan termasuk ruas sungai dengan tingkat kemiringan yang tinggi. Di sisi lain, kondisi ini diperburuk dengan kecenderungan penurunan muka tanah di wilayah DKI Jakarta yang sekarang ini jauh cukup tinggi. Kombinasi karakteristik ini merupakan suatu ruang sungai yang memungkinkan berbagai alternatif jalan keluar lainnya kalau terjadi sesuatu. Kecenderungan pengelolaan sungai di dunia dalam restorasi sungai adalah sedapat mungkin menciptakan sungai dalam kondisi alam. Tren dunia demikian, sehingga perlakuan perlindungan terhadap sungai dan lingkungannya sangat-sangatlah diutamakan. Pembangunan rumah susun di atas sungai tersebut bertentangan dengan pendekatan restorasi sungai yang saat ini dilakukan di berbagai tempat dunia. Sungai selain dapat dimanfaatkan juga memiliki potensi bahaya berupa bencana banjir yang dampak kerusakannya sangat sukar untuk diprediksi. Usulan membuat rumah susun di atas sungai berarti menempatkan masyarakat pada kawasan dengan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi. Pembangunan rumah susun yang secara masif akan menghambat terwujudnya kondisi sungai yang sehat karena tertutupnya sinar matahari secara permanen. Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak Menko dan Bapak sekalian, Kementerian PU menyarankan agar pelaksanaan pembangunan rumah susun sungai tersebut dilakukan pada kawasan di luar ruang sungai. Kementerian PU akan sangat mendukung program penataan pemukiman umum dengan melakukan program yang sinergi antara penataan kawasan dengan program penanggulangan banjir dan restorasi sungai. Demikian Bapak Menteri yang kami sampaikan, sehingga pada prinsipnya Bapak PU belum bisa menyepakati tentang usulan untuk rumah di atas sungai. Wajah kita semua harus kita selesaikan penataan Ciliwung ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi dari PU. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak Gubernur DKI. Terima kasih yang saya hormati Pak Menko, Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kemarin saat kita bertemu Pak Menteri PU, Pak Menpera dan kami sudah sangat senang sekali Pak, karena ada sebuah terobosan sehingga normalisasi Sungai Ciliwung ini segera bisa dilakukan, juga penataan pemukiman juga bisa dikerjakan. Tetapi ternyata terkendala oleh PP 38. Jadi dari dinas kami juga setelah dari kesepakatan kemarin kami kumpulkan dan ternyata masih ada keraguan karena ada PP 38. Tetapi yang jelas kami dari pemerintah provinsi telah menyiapkan sementara yang untuk 2,5 hektar di Pasar Rumput seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Perumahan, juga di
seluas 7.000 meter persegi. Tapi tentu saja ini tidak mencukupi apabila semuanya ingin kita kerjakan di kanan kiri Ciliwung. Yang kami sudah jajaki ke bawah ke masyarakat, memang kalau ini dipindahkan jauh dari tempat yang ada, mereka menentang dan mereka nggak mau. Artinya apa? Memang harus dicarikan lahan-lahan yang ada di dekat semula. Jadi dan ini kami sangat mendukung agar nantinya mereka tidak dibawa ke tempat yang lebih jauh dari yang sudah ada ini. Sehingga kami pada saat ini Pak Menko mengusulkan agar yang dikerjakan terlebih dahulu yang pasar rumput dan yang berada di lahan dinas teknis untuk mempercepat program ini. Jadi sambil menunggu mungkin kalau ada lahan-lahan yang memang sudah atau ada dan bisa kami siapkan nanti teknis dan non teknisnya di lapangan nanti kami akan sampaikan. Tetapi kami ingin agar program ini segera bisa langsung action di lapangan. Saya kira itu Pak Menko yang bisa kami sampaikan, mungkin tambahan sedikit dari dinas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Menko, Bapak Menteri, Bapak Gubernur yang saya hormati sekalian. Jadi termasuk tadi Pak Jan Farid yang di Sodetan itu langsung bisa didesain. Menurut kami kalau memang bisa sangat di masyarakat bisa dibebaskan, nanti masyarakat yang di situ juga nggak jauh-jauh dari situ. Ada juga alternatif yang tadi Pak Farid sudah gambarkan yang di Bukit Duri Bapak itu sana. Jadi itu kan ada jalan yang samping SMA 8 kalau potong begini, terus di samping kali kan ada rencana jalan 7,5 meter Bapak. Nah, nanti jalannya dijadiin satu. Di sana pernah kita hitung juga mungkin seperti yang Pak Farid Pak Jan Farid rencanakan itu ada tanah kira-kira 2 hektar lebih. Itu bisa untuk 3 blok Pak. Jadi kalau tadi Bapak menggambarkan 5 blok motong sungai itu sebetulnya sekarang ada 3 blok yang kira-kira kapasitasnya bisa kita tampung di situ kira-kira 750 kakak. Itu untuk mengembangkan kawasan rencana kali yang trasenya itu 50 ditambah jalur inspeksi kiri kanan adalah 7,5. Itu mungkin paling lebih mudah untuk dikerjakan. Tentunya tadi seperti saran Pak Gubernur yang di dinas teknis kita siapkan rencananya juga termasuk yang di pasar Bapak. Sama yang di Sodetan kita langsung bisa openan. Kalau Bapak setuju itu mungkin bisa menampung banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Tambahan dari Kepala Dinas. Jadi memang inilah kita mencari jalan keluar yang terbaik. Pak Wakil Presiden ketika rencana disampaikan beberapa waktu yang lalu, memang beliau berniat kalau bisa medio tahun 2012 itu bisa mulai rencanakan. Tapi tentu dengan catatan semuanya sudah selesai. Kalau dilihat dari ketentuan yang ada PP, ya biasanya kalau ada tujuan bagus, ya mungkin aturannya dirubah. Tapi karena aturannya ini menyangkut kepentingan nasional, saya kira tidak mudah. Apalagi ini melindungi sungai-sungai seluruh Indonesia. Ya mungkin saja kalau ini dibebaskan, bisa ada penyalahgunaan atau ada penyimpangan di lapangan yang tanpa kita kontrol. Jadi mungkin kita nggak usah ganggu PP-nya ini. Lebih baik menyiasati seperti yang usulan Pak Gubernur tadi. Pekerjaan berjalan terus, lahan yang ada di situ dulu. Apalagi tambahan dari Kepala Dinas PU, di Sodetan itu nambah tanah juga, tanpa harus merubah fungsi sungai. Karena kata-kata terakhir dari Pak Dirjen tadi agak menakutkan saya, menempatkan massa di atas daerah bahaya. Nah, itu urusan saya nanti. Berjalan, sungai kita hindahkan dulu. Kita cari tempat yang aman. Baik, saya persilakan Menpora. Sedikit pertanyaan ke PU Pak Menko izin. Kalau Sodetan itu kan idenya PU, mohon petunjuk dari PU mengenai Sodetan itu bagaimana?
Jadi makasih Bapak Menpora. Masalah kesulitan sebenarnya sudah pernah dibicarakan pada saat rapat yang dipimpin oleh Bapak Menko. Bahwa untuk normalisasi sungai kami menyepakati dimulai dari hilir, dari arah Manggarai ke arah ya. Sudetan juga sebetulnya termasuk merubah fungsi sungai. Jadi masih debatable di antara pakar-pakar sungai di kita. Karena begitu tajamnya sungai Citarum bisa mempercepat aliran ke kota malah. Jadi sebetulnya cenderung dunia memang trennya memberikan ruang pada sungai untuk berjalan secara alami. Itu prinsipnya. Jadi itu juga belum termasuk alternatif yang kita sampaikan. Karena pada saat rapat terakhir dengan Bapak Menko Islam memang normalisasi sungai akan dimulai dari pintu Manggarai ke arah Hulu sampai Casablanca. Terima kasih. Baik, ini silakan Mas Abdul. Coba kasih lihat yang ibu. Nah ini kalau gitu kita mungkin Pak Menko kita bangun di Pasar Rumput sama di itu dinas teknis, kita pindahkan penduduk sekitar sini ke sana, baru ini kita bangun. Karena ini juga belum clear. Ini kita bangun, ini bisa banyak nih. Ini bisa lebih dari 5.000 saya bisa bangun. Tapi tidak boleh nyebrang sungai cuma. Nah, berarti ini enggak? 1, 2, 3 enggak ya? Nah, yang 3 tadi Pak. Ah, ini enggak ya? Yang bawah 3 itu. Iya, ini. Nah, yang itu yang bisa. Yang ini bisa, Ya, ini bisa, ya kan? Ini masih bisa kita padatkan lagi Pak. Ya, ini juga masih bisa kita bangun. Kebutuhannya berapa kakak? 13.000 yang pertama. Yang PU harus kerjakan tahap awal itu 13.000 kakak itu yang paling padat. Manggarai sampai Casablanca. Dari total 34. Kalau tahap 1 tidak bisa mulai, nanti yang ke belakangnya nanti idenya keluar lagi. Terima kasih Pak. Baik, dan masyarakat sudah melihat bahwa ada something yang kita buat data jelas, konkret gitu, cepat, nanti banyak kincong, tapi juga tidak mengganggu fungsi-fungsi yang lain. Saya kira aman sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah perdebatan di masyarakat. Tapi ini tentu perlu kerja keras semua pihak, dari Pemda, dari PU, dari Pemda, mungkin juga dari BPN kita mau dengar bagaimana soal hal itu Pak. Geser. Kalau lepas itu baru. Oke, ini aja. Terima kasih Pak Menteri. Ya. Pak Menko. Memang hal baru kalau di atas air ya. Dan ganti Undang-Undang 20 tahun 2011, Undang-Undang yang baru rumah susun itu, rumah susun dibangun di atas hak milik tanah juga, hak guna bangunan, hak pakai jangka waktu di atas tanah juga. Ada juga hak guna bangunan, hak pakai jangka waktu di atas hak pengelolaan. Bahkan juga di atas barang milik negara atau barang milik daerah. Bahkan wakaf sekalipun asal sesuai persetujuan Badan Wakaf sekalian. Jadi itu untuk mengenai rumah susun. Kalau itu di atas yang saya katakan tadi, sepanjang itu di atas tanah hak bangunan hak milik yang private tadi itu bisa kita terbitkan sertifikat hak milik satuan rumah susun. Sedangkan yang di atas BMN ataupun BMD tadi hanya diterbitkan oleh PU sertifikat kepemilikan bangunan. Nah itu jadi sudah ada mengandung dari undang-undang bangunan itu sertifikat bangunan itu. Jadi kalau memang berbicara kejar di atas air ini, sebelumnya saya sudah diskusi sertifikat. Ini memang hal yang baru dan kami juga tidak involve kalau memang di atas air cepat. Hanya berkaitan antara PU saja nanti dengan sertifikat kepemilikan gedung dari PU juga dengan PU. Jadi saran kita yang memprioritaskan aja dulu syukur yang sudetan ini atau teknis tadi. Soal itu mau dibebaskan yang masyarakat ini, saya kira tak apa-apa. Atau juga mereka nanti menjadi harapan kita di situ kan Pak. Dimohon Pemda boleh, Pemda DKI bisa tanpa dasar menggunakan sistem sewa rumah susun umum.
ini juga sudah harapan kita menampung ribuan lah untuk masuk sistem sewa. Itu Pak Menteri. Baik, saya kira ini memperkuat apa yang pandangan terakhir, sehingga kita lebih di atas tanah saja. Kalau ngapung ini sudah jelas posisinya. Tapi ini saya mau tanya, Pak Gubernur ini memang belum bebas? Belum. Oh, di sini belum? Belum. Kita baru dulu usaha rumput yang teknis, pindahkan ke luar sana. Baru dimulai. Oke. Jadi yang paling cepat adalah yang ini dengan dan pasar rumput. Baik. Tapi itu lumayan sudah kelihatan kalau bisa dilaksanakan. Dari Kementerian Dalam Negeri, kalau kita dengar ada pandangan. Maaf, sebenarnya kalau dilihat dari segi legal aspek sudah jelas tadi ya, memang aturannya dan non legalnya juga ada tadi aspek lingkungan. Tapi juga kita kan harus memperhatikan hak asal dan hak sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu mereka perlu perumahan mungkin. Oleh karena itu kita sebagai pemerintah presiden ini memang harus menyediakan rumah atau pemukiman. Saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Menpora maupun Pak Gubernur bahwa kita tetap jalan terus seperti ini, tapi dengan aspek legal. Saya kira itu aja. Terima kasih dari Kementerian Dalam Negeri. Di sini juga hadir dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini perlu kita dengar. Terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon maaf Pak Menteri tidak bisa. Berkaitan dengan lingkungan Pak, kami sejalan dengan apa yang disampaikan oleh rekan dari Kementerian PU bahwa kajian yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan Pak, ini perlu dibuat Pak kepada semua yang akan dibangun baik tahap pertama dan selanjutnya perlu didahului dengan analisis dampak lingkungan. Dan ini kewenangannya tidak berada di kami tapi ada di Pak Gubernur. Nah di lokasi dan itu bisa dibuat tempatnya untuk melihat sejauh mana dampaknya. Dan juga yang digarisbawahi jika itu nantinya kajian ini menyangkut di atas sungai, ini memang harus dilakukan kajian yang cukup komprehensif Pak. Mungkin itu ditarik di pusat karena tadi disebutkan fungsi dari sungai itu akan terganggu, terutama berkaitan dengan kegiatan masyarakat, limbahnya terutama. Dan tadi waktu Bapak Menpora menjelaskan Pak, kami ingin menyampaikan bahwa fasilitas untuk pengolahan limbahnya harus Pak, karena ini berdekatan dengan sungai. Jangan sampai kita PU membersihkan sungainya, tapi nanti kualitas dari sungainya menjadi menurun. Dan sekarang Pak, untuk membuat IPAL tidak mahal, banyak teknologinya. Dan yang kedua Pak, untuk masalah limbah padat atau tinja, itu bisa sekarang menghasilkan gas Pak. Jadi ada fasilitas IPAL dan biogas. Itu yang kami harapkan setiap di dalam bangunan itu, untuk menjaga supaya dia tidak membuang lagi. Karena kita lihat sekali saat ini di Jakarta, semua mobil tinja kan membuangnya ke sungai. Treatment untuk mengolah tinja kan tidak ada. Karena itu Pak, kalau ini dilengkapi dengan pengolahan tinja, karena hasil dari pengolahan tinja itu bisa dibuat gas Pak. Akhirnya masyarakat nggak usah beli gas, bisa dipakai untuk memasak. Dan itu pun teknologinya sudah banyak dan murah. Itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya baru tahu bahwa tinja buangnya ke sungai. Saya sering konsumsi dari sungai itu. Baik, saya kira ini saran yang penting dari itu. Baiklah, ini semua tentu tidak menghalang-halangi rencana kita, karena ini sekali lagi dibuka kita, presiden ada di sini, para menteri ada di sini, gubernur ada di sini, kok nggak selesai ini dari mulai. Dan apalagi di daerah lain yang di luar kota Jakarta, atau jangan-jangan justru yang di luar Jakarta malah bisa cepat. Nah ini justru inilah yang kita tantangan kita sekalian. Baik, saya persilakan dari Menteri Keuangan. Nah, ini soal keuangannya juga penting juga, semua penting. Silakan. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri, Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian. Ada satu hal tadi Pak yang telah disampaikan Pak Menteri tentang penggeseran beberapa program yang tadinya teranggarkan 50 miliar menjadi
1 triliun ya Pak Menteri yang sudah disetujui oleh Komisi 5. Nah, Pak, ini karena proses yang sekarang ini kan sudah masuk ke dalam Undang-Undang APBN dan nomor undang-undangnya pun sudah keluar, Undang-Undang nomor 19 Pak. Dengan demikian memang perlu proses penganggaran Pak. Internal pemerintah saya kira mungkin nanti harus ada revisi RKKL yang kemudian itu perlu segera dibahas. Namun demikian dari sisi legislator Pak, ini kan baru Komisi 5 sudah memberikan izin prinsip Pak ya. Nah kemudian memang prosesnya karena ini mungkin menggeser program. Dengan demikian memang komunikasi dengan Banggar dan termasuk pimpinan anggota DPR nanti diperlukan Pak. Dengan demikian nanti mohon ada sebuah koordinasi yang lebih intens segera setelah memang nanti keputusan-keputusan ini diselesaikan. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak Menko, saya ada Pak Luhut tadi direktur yang mengurusi itu Pak Luhut akan yang ditanya. Oh silakan. Sudah cukup. Baik, terima kasih. Jadi Kementerian Keuangan ini tidak banyak bicara, kalau banyak langsung berbuat. Terima kasih. Baiklah, saya kira ini kita dengan disimpulkan bahwa program penataan ini bisa berjalan terus, tentu dengan beberapa catatan-catatan yang penting tadi. Prinsipnya kita tidak di atas ikan sungai. Dari segi PNSPU, BPN juga tidak biasa melayani penjualan sewa, jual tanah di atas awak-awak. Jadi semuanya harus di atas tanah. Meskipun lahannya sempit, tapi baiklah kita mulai dulu. Ya, Bapak Gubernur sudah tegas mengatakan kita bisa mulai dengan apa adanya. Di lahan sempit itu, mudah-mudahan ini menjadi catatan para pejabat baik dari tingkat pimpinan, menteri, Pak Gubernur maupun eselon 1 dan eselon 2 yang bisa ditindaklanjuti sehingga bisa cepat apa yang menjadi urusan kita. Nanti kita temukan lagi pada pertemuan berikut, tapi saya kira ini kita harus ubah Pak Menpora desain ini dan desain yang bisa didasarkan pada kondisi real yang betul-betul real. Tadinya kita ambil Berlan, tapi karena banyak persyaratannya, ya, apalagi itu punya khusus strategis keamanan, kita geser ke atas sungai jadi tidak mungkin. Sekarang apa yang ada? Demikian, tapi sebelum saya akhiri, barangkali ada dari silakan dari Bapak Das. Baik, terima kasih Pak Menko, Pak Menteri, Pak Gubernur. Saya ingin menyoroti dari pengalokasian anggaran dari sejak Pak Widikati untuk Menpora dan Kementerian PU yang kebetulan adalah mitra kerja kami. Pak Menko, apabila satu kegiatan atau satu program itu direktif Presiden, kita biasanya secara otomatis anggaran akan begitu mudahnya kita anggarkan. Nah untuk untuk kegiatan penataan kawasan Ciliwung ini, memang Menteri kami bertanya-tanya apakah ini betul direktif Presiden, dari keuangan juga seperti itu. Karena apabila kegiatan-kegiatan lain seperti kemarin misalnya perumahan untuk pengungsi NTT atau Jalan Nasional Jabar Selatan, Presiden sudah jelas menginstruksikan bahwa ini adalah direktif Presiden. Begitu kita rapat, semua menteri memegang catatan yang sama. Nah untuk itu hal yang seperti itu akan sangat memudahkan kami di dalam pengalokasian pendanaannya, karena ini pendanaan yang akan meliputi yang besar sekali anggarannya. Nah, apabila kita sudah mencari di kantor di Setkap barangkali ada notulen rapat tentang direktif Presiden ini, tapi yang jelas Ibu Menteri kami tidak bisa menemukan itu Pak Menko. Nah, apabila memang ada satu dokumen yang menyatakan direktif Presiden, ini akan sangat memudahkan buat kami, buat keuangan, dan nantinya kan kita harus ada tanda tangan trilateral meeting bahwa kita bertiga sepakat sehingga bisa dialokasikan. Ini akan sangat memudahkan Pak. Tadi karena Bapak sendiri juga tadi di awal saya mengagetkan saya di awal tadi bahwa pembukaan mengatakan Perpres sedang menunggu bagaimana dukungan dari KL terkait. Menurut saya apabila ini direktif Presiden, wajib KL mendukung ini. Tidak ada tadi statement Pak Budi, tidak ada statement apa wajib mendukung. Nah jadi ini bukan dilakukan Pak Menteri Pera, tapi barangkali kalau ada lah begitu tertulis itu akan lebih bagus. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kami mempunyai pengalaman yang sangat sulit ataupun bisa juga dikatakan buruk. Mohon maaf Pak Luhut, Pak Marwanto, di Jati Gede Pak.
Jatigede juga sama, proyek besar, menyangkut banyak pihak, tapi manakala mau kita laksanakan, uang yang sudah dialokasikan, dipertanyakanlah apa yang disebut dengan tupoksi masing-masing, siapa mengerjakan apa. Memang pada saat rapat Perpres penataan kawasan ini, saya sempat mengusulkan itu, tapi ternyata yang sekarang yang usulkan, maaf kalau salah, yang diusulkan oleh Bapak ke Setda bulan Oktober itu hanya tim koordinasi, tapi tidak menyebutkan siapa mengerjakan apa untuk masing-masing KL. Ini barangkali nanti juga akan sulit Pak dengan dana yang akan dibutuhkan sebesar untuk Ciliwung ini dalam mengalokasikan perencanaan ini. Jadi apabila ada siapa mengerjakan apa, Menpora mengerjakan ini, PU mengerjakan itu, yang lead siapa dan lain-lain, itu akan sangat memudahkan nanti dalam kita menganggarkan batu indikatif. Terutama sekali karena kalau kita lihat konstruksi daripada program ini kan harusnya paralel antara penataan kawasannya, ada pengerukan sungai, normalisasi sungai dengan kepindahannya, karena nanti dipindah tapi sungainya juga tidak bersih kan juga tidak bagus juga. Nah ini saya tidak tahu apakah masih dimungkinkan di Perpres atau dengan cara yang lain, apakah nanti dengan keputusan Pak Menko misalnya mengenai penugasan yang jelas kepada setiap kementerian untuk penataan kawasan Ciliwung ini. Kalau di Jatigede, Pak Menko sebagai informasi saja, ini diawali dengan MOU atau kesepakatan di antara para menteri yang terlibat di dalam pemindahan penduduk di Jatigede. Semua menandatangan, ada tugasnya masing-masing. Kemudian setelah itu dibuat Perpres. Walaupun sampai hari ini Perpresnya juga. Barangkali itu Pak Menko. Terima kasih Pak. Baik, hal yang sama memang hampir serupa seperti itu. Dan karenanya Pak Mensesnek dan saya minta pada saya untuk segera mengambil langkah-langkah karena sifatnya lintas sektoral. Sehingga ketika dibawa ke Presiden itu sudah disepakati, jangan sampai ada adegan seperti Jatigede sudah siap atau di lapangannya ada masalah. Jadi lebih baik sebelum di lapangan kita selesaikan dulu sampai akhirnya betul-betul diakui bersama, disetujui bersama dan dilaksanakan secara ikhlas dan betul-betul bisa berjalan meskipun tidak secara keseluruhan. Kita memiliki master plan besar, tapi ada tahapan-tahapan. Nah, saat ini saya kira menjadi catatan untuk eselon 1 untuk mendengarkan apa yang disampaikan Pak Penas sehingga bisa diambil penganggaran ini bagian yang penting dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Ada lagi silakan. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri dan mohon maaf dari kesehatan tidak bisa hadir dan tugaskan saya menghadiri ke sini. Barangkali ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan Pak Menko, terutama di dalam keterkaitan masyarakat yang tinggal di Kali Ciliwung untuk dipindahkan ke rumah susun sewa ini. Tentunya kita tidak ingin memindahkan kekumuhan itu ke rumah susun yang baru. Jadi kami berharap kita ingin melakukan persiapan yang lebih baik lagi, terutama untuk perilaku mereka yang sudah di situ jangan dipindahkan ke rumah susun. Barangkali itu dari kesehatan. Dan yang kedua, kami tadi melihat potret gambaran tadi SD yang digambarkan Pak. Saya belum melihat tadi gambaran fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas atau rumah sakit yang di sekitar daerah tersebut. Dan itu tentunya kalau bisa digambarkan di situ, biar kita lihat akses dari masyarakat yang dipindahkan itu dekat ke pelayanan kesehatan. Terus yang berikutnya lagi, klinik ini bentuknya seperti apa? Apakah klinik ini nanti bentuknya terkait dengan puskesmas, apa bentuk pustu atau bentuk posyandu atau bagaimana gambarannya itu? Jadi barangkali itu kita lebih konkretkan lagi, bentuk kliniknya ini bagian dari rumah sakit puskesmas, barangkali begitu. Karena itu lebih terlembaga. Ya. Jadi seperti itu kami sarankan, dan kita juga ingin persiapkan kalau memang ingin memindahkan sementara ini bagaimana bentuk memindahkan sementara sambil kita melakukan promosi kesehatan. Dari itu usulan kami dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih saran dari Kementerian Kesehatan. Dan saya sependapat itu dalam bentuk melembaga
itu seperti puskesmas, sehingga bisa juga mendapat kebagian BOK untuk fasilitas kesehatan tentunya. Kalau di luar itu sulit nomenklaturnya. Terima kasih. Baiklah, masih ada lagi? Sedikit dari Pak Menko untuk Kang Majak, mau jelas saja. Pak, memang kemudian untuk penganggarannya Pak Menteri, Pak Menko, kelihatannya untuk penganggaran ini aspek legalnya kan kemudian menjadi sangat penting Pak. Dalam konteks ini untuk persetujuan Banggar ini menjadi sesuatu yang mutlak untuk bisa menjadi bagian yang dialihkan ke dalam program ini. Dengan demikian apa yang kami sampaikan ini subjek to persetujuan dari Banggar Pak dan pimpinan DPR. Jadi jangan sampai nanti muncul sebuah persepsi bahwa ini anggarannya sudah beres Pak. Jadi tetap saja kan ini memerlukan sebuah persetujuan di sana Pak. Jadi seandainya kemudian nanti pembahasannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti memang ini memerlukan waktu. Demikian Pak. Baik. Saya kira Menpora itu tentu bisa menyesuaikan di sana. Karena wilayahnya di Banggar. Iya. Di Banggar dan DPR. Baik, ibu-ibu sekalian, saya kira sudah banyak yang disampaikan dan tentu segera ditindaklanjuti. Di sini leading sektornya Kementerian Perumahan Rakyat ya, melakukan pemindahan. Kami bukan memindahkan kekumuhan dari pinggir-pinggir sungai ke gedung bertingkat itu. Ya. Itu kalau dari sungai ini biasanya lompat dari jendela bisa ke sungai, kalau sudah di gedung tinggi, ya masalah itu jatuhnya kemarin. Baiklah, jadi saya kira ini hal yang penting. Kita masih memerlukan pertemuan lagi, tetapi untuk menciptakan atau mencapai pada aspek seperti yang dikehendaki oleh semua pihak, saya ini minta dukungan dari kementerian bahwa cara ini yang paling memungkinkan dilaksanakan. Tidak banyak melanggar sini melanggar sana, yaitu tanah amanahnya dan persetujuan dari DKI. Dengan demikian ketika yang disampaikan kepada Bapak Presiden menjadi Kepres sudah tidak ada persoalan dilakukan. Baik, mau tidak lagi Pak Menpora, Pak Gubernur, cukup ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian maka rapat bisa diakhiri dan biasanya ada pers, mungkin sebaiknya kita tunggu di sini kalau tidak wartawan untuk bertanya-tanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat tulis deh Pak. Saya bisa nunduk aja. Ini mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri dihadiri oleh saya sendiri, kemudian Menteri Perumahan Rakyat, Wakil Menteri Keuangan, kemudian Bapak Gubernur DKI dengan jajarannya, juga para dirjen dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian PU, BPN, dan Dalam Negeri, Kesehatan, Lingkungan Hidup, yang telah menyampaikan pandangan-pandangannya sehubungan dengan rencana penataan pemukiman umum di bantaran Sungai Ciliwung yang bisa kita saksikan sehari-hari sepanjang Sungai Ciliwung yang ada di hadapan mata kita. Bagaimana kekumuhan itu bisa kita akhiri dengan menyuguhkan tempat yang layak, baik dari segi teknis, dari segi kesehatan, perumahan dan sebagainya. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bapak Menteri Perumahan bagaimana perkembangan yang terakhir. Kesimpulannya bahwa program ini akan dilanjutkan, akan diteruskan dengan persiapan-persiapan yang dari waktu ke waktu ada updating. Misalkan saja ada semula rencana di atas sungai, tapi itu tidak mungkin, hanya kembalikan lagi ke daratan. Ada semula rencana mengambil lahan di Berlan, tapi juga mengalami kesulitan. Dan sekarang betul-betul terang apa adanya. Kita mulai saja dulu dengan sedikit daripada tidak sama sekali. Mungkin tidak cukup lahan yang ada sekarang, tapi baiklah kita mulai dulu. Tadi Pak Prinsip Pak Gubernur seperti itu, sehingga
niat dan itikat baik dari pemerintah untuk menghilangkan kekumuhan sebagai bagian dari mengurangi kemiskinan di Jakarta ini bisa terwujud. Baiklah, untuk singkat waktu saya persilakan Bapak Menpora menjelaskan dan kemudian Bapak Gubernur. Saya persilakan. Terima kasih banyak Pak Menko. Jadi dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 35 km, kita harus memungkinkan kembali dengan hunian yang layak huni untuk 34.000 kakak. Nah, 34.000 kakak ini yang harus kita buatkan rumahnya. Pada waktu awal memang kita rencanakan di daerah, ternyata tidak memungkinkan, kita pindah ke atas sungai, ternyata tidak memungkinkan. Dan paralel sama itu, sebetulnya ada dua lokasi tanah milik Pemda yang bisa kita bangun, itu di atas Pasar Rumput dan di atas Dinas Teknik. Jadi di tahap Dinas Teknis. Jadi di tahap awal kita akan merencanakan pembangunan di atas Pasar Rumput. Di bawahnya tetap pasar, fungsi pasarnya tidak hilang. Kita hanya menggunakan udaranya untuk membangun perumahan. Di Dinas Teknis, karena memang itu dinasnya sudah tidak digunakan, kita akan minta izin kepada gubernur juga untuk menggunakan tanah tersebut untuk membangun perumahan rakyat. Dan di bawahnya konsepnya sama seperti Pasar Rumput, kita bangunkan pasar untuk melayani penduduk yang tinggal di sana. Cuman skalanya lebih kecil dibandingkan dengan Pasar Rumput. Karena Pasar Rumput ini kita akan buat pasar yang standarnya ini mengarah pada standar internasional, di mana pasar basah ini menjadi pasar yang bersih dan juga berlantai dua. Di mana lantai dua ini kita akan gunakan untuk toko-toko barang antik yang pindahan dari Jalan Surabaya dan hasil-hasil kerajinan tangan warga Jakarta serta dilengkapi dengan food court. Jadi tahap awal yang akan kita segera kerjakan di Pasar Rumput dan di Dinas Teknik. Selanjutnya setelah kita mendapat izin dari Departemen Perhubungan, baru kita akan membangun di atas depo kereta api yang ada di Manggarai. Nah, itu kita akan bangun lagi. Nah, jadi demikian kira-kira yang bisa saya jelaskan. Coba gambar deponya dikeluarkan. Itu gambar Manggarai itu. Itu bangunan yang akan Manggarai. Pasar Rumput, sorry. 24 lantai. Unitnya berapa? Unitnya berapa? Ya. Unitnya berapa? Unitnya 5.000-an. 5.000-an di Pasar Rumput. Jadi Pasar Rumputnya dibongkar, Pak? Pasar Rumputnya dibongkar, dibangun lagi pasar. Tetap pasarnya tetap ada. Pak, selama pembangunan itu pedagang Pasar Rumput di bawah ditempatkan sementara di mana, Pak? Mungkin ke Pasar Gelora. Di Pasar Gelora dulu sementara. Sudah ada komunikasi di situ, Pak, dari PD Pasar Jaya untuk para pedagang di situ. Nanti Pak Gubernur ya. Tunggu Pak depannya. Yes. Baik, terima kasih Pak Menpora, nanti bisa tanya jawab. Saya silakan Pak Gubernur. Saya kira Baik, saya persilakan kalau ada yang bertanya baik kepada Pak Menpora maupun Pak Gubernur. Terima kasih Pak Abi dari Pos Kota. Ya, Mungkin Pak Menpora, Pak Gubernur, pembangunan rusun ini dari Berlan ke sini ini kan belum tentu meminimalisir banjir yang di Kampung Melayu itu, Bang. Waktu itu sudah lama jajaran Pemda akan mensodet dari Kali Ciliwung itu belakang Kampung Melayu ke BKT untuk menghilangkan sama sekali bisa tuh kalau ada sodetan. Rencana itu gimana, Pak? Jadi ada sodetan sekitar 1 atau 2 kilo, tapi memang harus membebaskan beberapa rumah penduduk, nggak mudah memang membebaskan rencana sodetan ini. Jadi sama sekali banjir hilang di situ, Pak. ya silakan. Mungkin saya bisa berikan penjelasan. Saya pernah tanyakan itu ke PU. Ternyata permukaan air banjir kanal barat dengan banjir kanal timur, barat lebih rendah. Jadi dia naik. Jadi dibatalkan. Itu nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Air nggak bisa naik, kita yang bisa naik. Baik, silakan duduk. Ibu, Dek, Adik.
sekretarisnya kecamatan. Oke. Ya. Oh iya, Bapak kan tadi kan 34.000 kakak itu kan dari Kampung Melayu sampai Jor kan? Seng itu. Nah untuk yang tahap pertama dari Kampung Melayu sampai Manggarai itu berapa kakak Pak? 13 ribuan. Itu nanti mereka dipindahkan kan, kalau untuk yang di kantor Sudin Dinas Teknis Jakarta Timur itu kan wilayahnya lebih sedikit, apartemennya luasnya lebih sedikit dari yang Pasar Rumput. Itu ada konsolidasi lahan warga ke sekitarnya nggak Pak? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Berarti jumlah unitnya lebih sedikit dari yang Pasar Rumput. Iya, tapi bisa menampung di 13.000 warga yang akan direlokasi itu. Belum bisa. Berapa Pak? Yang sudah bisa. Kita tadi baru 5.000 plus ribuan kira-kira. Jadi baru 6.000. Nanti setelah dapat izin dari Menteri Perhubungan, kita bangun di DPO. Jadi kita bangun dulu Pasar Rumput dan Dinas Teknis, ya kan, itu 6.000. Kekurangannya kita akan bangun di atas depo Manggarai setelah ada izin dari Menteri Perhubungan untuk menggunakan ride udara. Anggarannya di Pasar Rumput. Ya, silakan ya. Ini. Saya Fatia dari Bisnis Indonesia. Menyambung anggarannya itu betul dari Kementerian yang menyiapkannya. Lalu kalau untuk yang di Manggarai itu sendiri berarti diharapkan bisa menampung seluruh sisa yang tidak tertampung sebelumnya atau seperti apa? Lalu satu lagi proses pembangunannya sendiri dimulainya dari mana? Sebetulnya yang dimulai dari Januari tahun 2011. Cuma karena banyak hambatan teknis, ya kan, ini diharapkan mudah-mudahan kita bisa mulai di bulan Januari 2013. Kalau persetujuan anggaran untuk multi-years-nya bisa segera disetujui tahun ini. Kalau anggarannya tentu di Kementerian Perumahan Rakyat untuk bangunan rumah susun dan perlengkapannya, tapi untuk penurapan bantaran sungai itu dengan PU. Jadi ini kan kerjasama antara penataan sungainya dan penataan pemukimannya. Itu karena kita tidak ingin mengganggu fungsi sungai, maka dikembalikan ke apa adanya itu, kayak lebarnya dan sebagainya, dikembalikan seperti semula. Dulu kan konon lebarnya 50 sampai 60 meter, sekarang hanya ada yang tinggal 20 meter. Kita kembalikan seperti itu. Baik, silakan. Besaran wilayahnya berapa? Sedang dalam proses. Karena yang diajukan tahun ini sudah dianggarkan 600 miliar. Tahun depan dianggarkan lagi 1,3, tapi menunggu persetujuan dari Banggar dan Menteri Keuangan. baik, ada lagi? Ya, yang lainnya barangkali. Oke, terakhir barangkali ya, silakan. Kalau berdasarkan Perda kan kalau rusun itu kan berarti harus menyewa Pak. Harus sistemnya sewa. Tidak bisa menjadi pendidikan dan kalau tidak salah sekitar 150.000 per bulannya. Nah kemarin warga Bukit Duri Daerah itu mereka tidak mau pindah kalau sistemnya sewa. Karena mereka berpikirnya di sekarang walaupun bedeng cuma cepetak itu punya sendiri. Kalau misalnya mereka pindah harus ada pengeluaran lain lagi, mendingan itu buat bayar anak sekolah. Itu gimana buat Pak Menko Kesra untuk kedepannya untuk mendekati warga ini? Ya, tentu semua sudah diperhitungkan bahwa harga sewa itu yang bisa terjangkau oleh warga masyarakat setempat. Andai kata pun memang nilainya tinggi, ada rencana lembaga lain yang bisa mensubsidi seperti itu. Kedua, kalau untuk urusan sekolah, ada program lain yang bisa mengcover untuk mereka yang miskin, mereka yang tidak mampu. Ada program beasiswa, ada program-program beasiswa miskin, dan program-program lain yang bisa mengcover mereka. Apalagi kalau nanti wajib belajar 12 tahun dari SD sampai SMA tidak dipungut biaya sekolah sama sekali. Jadi berbeda sektornya, maka berbeda pula yang menangani. Pak, terkait normalisasi itu kan harusnya ininya dari dulu Pak, itu kerjasama dengan sekitar itu gimana Pak? Di sungai itu. Ya silakan Pak Menbel. Jadi kalau normalisasi sungai itu kan yang laku penting. Jadi kita konsentrasi dari Serengseng sampai Manggarai dulu. Karena itu sungainya daya tampungnya sangat kecil akibat adanya perumahan penduduk sepanjang Sungai Ciliwung. Nah diharapkan
kalau kita punya debit air yang bisa lewat di Sungai Ciliwung yang sudah dinormalisasikan menjadi besar, meskipun air turun dari Bogor cukup banyak debitnya, mudah-mudahan bisa tertampung di sungai. Jadi cita-cita. Baiklah saudara sekalian, saya kira cukup apa yang disampaikan pada hari ini, dan kita masih terus-menerus mengadakan rapat koordinasi dan berbagai hal kita harus selesaikan, termasuk aspek legalnya dan aspek teknis lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak, duduk Pak, duduk sini Pak, duduk aja Pak, duduk. Dari Pemda seperti apa Pak menanggapi koordinasi yang Ya ini kan sudah proses, sudah kita berapa kali bertemu di Kementerian PU, di Kementerian Menpora, sudah memang sudah beberapa kali ketemu. Ini sekarang dikoordinasikan oleh Pak Menko untuk khusus untuk yang penataan Ciliwung. Ya kan? Karena ini sangat berkaitan dengan kita, sehingga kita menyediakan pasar rumput itu untuk buat towernya. Kemudian lahan di Dinas Teknis juga untuk lahan itu. Siap Bapak, kira-kira nanti ya 6 ribuan lah, 6 ribuan kakak bisa masuk ke sana. Tuh, tapi ini berbeda lagi yang penataan kampung loh ya. Ini beda-beda. Jadi karena ini lebih banyak nanti menggunakan dari APBN. Kita hanya yang non teknis mungkin yang kita anggarkan. Ya, jadi semuanya bergerak, yang penataan SIM bergerak, yang penataan kampung bergerak semuanya. Dananya itu berapa? Tapi sekali lagi ini kita harus ngomong ke masyarakat, ya kan? Itu bagian kita lah ngomong agar mereka mau ditata. Dananya itu berapa Pak? Dananya dari DKI berapa Pak? Apanya? Dana teknisnya. Nanti tanya ke Dinas Perumahan sama Dinas PU, nggak hafal. Saya sekarang nggak ngapalin gitu, pusing kalau ngapalin. Kapan akan mulai turun Pak? Mensosialisasikan ini Pak, kapan akan mulai turun Pak? Ini kalau udah final betul baru. Tapi untuk pasar rumput dan untuk di lahan dinas sudah agak ada masalah. Ya intinya seperti tadi, kalau menyewa apa itu di rusun itu mereka keberatan nggak mau ya nggak apa, kita subsidi. Kenapa tidak? Disubsidi, ya bisa aja, nanti subsidi semuanya bisa saja. Yang paling penting ini dalam rangka mengatasi banjir, mengatasi pemukiman kumuh, semuanya bisa dilaksanakan. Pak, laporan terakhir banjir DKI Pak? Nah, ada yang ini dulu. Nah, sekarang ditanya-tanya bingung. Normalisasi itu dari mana ke mana Pak? Apanya? Normalisasi sungai itu dari mana ke mana Pak? Ya dari Mangga tadi sudah disampaikan kan. Kira-kira 34 kilo dari Manggarai ke bawah. Pak, ini kalau warga Nanti saya bagian bicara itu saya. Yang non teknis saya akan turun. Baik, Bapak kan mendekati langsung ya Pak? Ya. Baik, jadi sementara rusunnya belum dibangun, mereka belum pindah Pak, masih atau menunggu? Belum, rusunnya jadi, baru nanti ini loh, nanti kalau mereka sudah masuk ke ke rusunnya, baru PU-nya. So, ini kan harus pembangunan berapa lama Pak? Rusun itu bangun berapa lama Pak? Ya, setahun lebih dikit lah. Setahunan lagi. Berarti 2013 akhir bisa selesai? Kurang lebih. Oke. Banjir Pak. So, banjir tadi malam nggak ada yang ngikut. Ada berapa orang? Jam 2
2012 nggak ada yang ikut nggak mau ngomong saya, nggak mau lagi nggak tadi mah nggak ikut aja ngomong. Pak, soal banjir Pak, bahas lah. Pesanggeran itu juga Sungai Pesanggeran pun sudah dimulai normalisasinya. Hanya ini kan baru mulai sudah berdahuluan oleh banjir yang kemarin. Tapi ini nanti kalau sudah musim kering, langsung kita ingin percepat kebut. Ini PU dan kita nanti untuk pembebasan dan teknisnya di PU, di Kementerian PU. Ya. Kali Ciliwung disudet ke BKT tadi gimana Pak? Dari DKI, Kali Ciliwung disudet ke BKT. Enggak, tadi ada yang sudetan tapi Ciliwung dan Ciliwung bukan ke BKT. Nanti juga untuk rusun tapi masih kajian lapangannya masih dihitung. Ya. Nanti kalau itu sudah oke pun juga bisa hasil sudetannya itu bisa berapa hektar tadi kira-kira 7 sampai 8 hektar juga bisa dipakai untuk rusun lagi. Oke, jangkut masalah. Aduh, ayo berdiri. Apa ikutnya kalau siang aja ke malam tidur semua. Malam mainnya hal-halin Pak. Tadi malam nggak tahu sih Pak. Nggak tahu apa nggak tahu. Nggak tahu. Mau tidur. Pak, lebih enak dipanggil Jokowi apa Bang Wi Pak? Apa? Lebih enak dipanggil Jokowi apa Bang Wi? Kemarin terserah yang manggil, mau Bang Wi, Bang Jokowi, Mas Jokowi, Pak Jokowi. Terserah. Terserah yang manggil. Ini mau kemana Pak? Mana Pak? Ini mau kemana? Kalau siang pasti tanya kemana. Kalau malam diem semuanya. Jadi nanti baru kemana Pak? Biar kita bisa ikut. Baru kemarin kita bisa ikut kemana ya? Apanya? Tadi mau naik kapal ke arah juga ada yang iya. Ada Pak, ada tim yang sana Pak. Ada Pak, ada. Ada Pak, tapi nggak suka Pak. Tapi nggak kelihatan Pak. Pak, soal di mana Pak? Pak, sholat di mana Pak? Sholat di mana Pak? Sholatnya di masjid lah, di masjid. Masjid mana Pak? Enggak tahu nih, kagak di Sunda Kelapa di Balai Kota. Balai Kota Pak ya? Soalnya kemarin Apindo Pak Sofyan Wanandi Pak gimana? Apanya? Sofyan Wanandi Pak Apindo merasakan ya semuanya lah, nggak mau kita penetapan seperti itu juga dari Serikat juga pun saya ngamuk-ngamuk, dari pengusaha dari Apindo juga ngamuk-ngamuk, ya apapun nggak mungkin saya memuaskan semua pihak, nggak mungkin lah. Tapi karena itu juga sudah mekanisme yang ada sudah di jalan, ya saya putuskan apapun resikonya. Itu udah final Pak ya, nggak mungkin berubah lagi. Lah kan sudah dari pembicaraan di Dewan Pengupahan ke saya, dan saya kurangi juga kan dari 2.200.000 sekian saya potong menjadi 2.200.000. Artinya itu sudah mekanismenya sudah berjalan. Paginya pun sebelum saya putuskan ya saya sudah mengundang juga dari Apindo juga datang, dari Serikat juga datang. Artinya semua mekanisme dan yang non formal pun sudah saya lakukan. Ya. Yuk media lagi sekarang yuk. Ini media siang. Kalau malam nggak ada yang kelihatan. Apa?